Shalom semuanya, sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini, Senin 21 Maret 2020, tertulis dalam kitab Wahyu, pasal 11 ayat 15. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, dan Dia diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah dunia ada beberapa kerajaan yang berhasil memerintah sebagian atau banyak negara di bumi. Misalnya kerajaan Romawi pada saat itu. Namun yang pasti, kerajaan ini tidak akan pernah memerintah seluruh dunia. Walaupun memiliki keinginan besar, namun itu tidak pernah berhasil. Lalu kita melihat perkembangan kekristenan yang acap kali mendapat tekanan dari penguasa, pemerintah, dan dengan berbagai dalih berusaha membuat kebijakan untuk menghalangi perkembangan kekristenan pada saat ini dan mungkin sampai sekarang. Firman Tuhan mengungkapkan melalui penglihatan Yohanes pada nas kita kali ini. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengar suara yang nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kata 7 di sini bukan bilangan matematika, tapi angka 7 adalah angka kesempurnaan bagi bangsa Israel. Sangat jelas dikatakan bahwa malaikat surga secara nyaring mengatakan bahwa pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Para pembaca kitab Wahyu, awal mula kekristenan mengalami penderitaan, tantangan, ancaman, bahkan maut. Namun keadaan itu tidak pernah menyurutkan mereka. Tetap dengan gagah berani untuk tetap menyebarkan firman Tuhan. Mereka memegang satu moto kehidupan yang kita bandingkan dengan sekarang. Semakin dibabat, semakin merambat. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Never give up, jangan pernah menyerah. Dan itu benar-benar terwujud dengan bukti firman Tuhan menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Yesus Kristuslah penguasa mutlak yang ada di alam semesta ini, yang selalu memberikan penghiburan,
kekuatan, dan pengharapan baru. Semangat juang mereka terus berkobar, tidak pernah mundur selangkah pun, karena Roh Tuhan membimbing kehidupan mereka ke arah yang Tuhan tunjukkan. Dalam kehidupan keseharian pun, barangkali kita menemukan ATM. ATM di sini maksudnya ancaman, tantangan, dan masalah. ATM selalu saja ada dalam kehidupan kita. Anggap saja sebagai ujian hidup, agar kita go to the next level iman, pengharapan, dan kasih kita. Naik kelas. Semakin banyak ATM, semakin kita tertantang untuk menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Bila ada ATM, mohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa dimampukan untuk melakukan 5T. Tenang, itu T yang pertama. Jangan panik. Fokus dalam segala permasalahan dalam kehidupan. T yang kedua, taat. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pun kalau ada ATM, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. T yang ketiga, tegar. Jangan rapuh. Jangan morong-morong. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang tegar menghadapi segala apapun. T yang keempat, teguh. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Kita lihat batu karang. Setiap hari, setiap waktu diterpa ombak. Namun, dia tidak bergeming sedikit pun. Karena ada Tuhan yang selalu menguatkannya. T yang kelima adalah tangguh. Ibarat kompetisi. Kita diperhadapkan dengan berbagai pertandingan kehidupan. Namun dikala kita memberikan kekuatan, tangguh menghadapi berbagai lawan. Hadapi ATM, ancaman, tantangan, masalah dengan 5T. Tenang, taat, tegar, teguh, dan tangguh. Tuhan yang memberikan kemenangan. You are the winner. Kamulah pemenang kehidupan. Kidung Jemaat nomor 340 memberikan kekuatan baru. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui Yesus Kristus diingatkan kembali melalui firman-Mu pada pagi ini, pada hari ini. Sebagaimana penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes saat menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Malaikat meniup sangkakala. Terdengar suara nyaring dalam surga,
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Dia yang diurapinya, ia akan memerintah raja sampai selama-lamanya. Itu adalah jaminan dalam kehidupan kami. Dikala kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini, yang kami terjemahkan dengan ATM, ancaman, tantangan, masalah, biarlah itu menjadi ujian dalam kehidupan kami, agar kami go the next level, naik kelas, menunjukkan kualitas iman kami, sehingga kami dimampukan untuk memiliki 5T: tenang, taat, tegar, teguh, dan tangguh. Dengan menghadapi ATM, kami dimampukan melakukan 5T. Tuhan memberikan kemenangan. Itu kami aminkan dengan iman yang kuat, yang kokoh. Karena Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan AKBP Petojo dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dunia ini, senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu, dalam tumbuh kembang anak hingga dewasa. Pimpin tuntun senantiasa biar mereka berkarakter seperti Kristus dan punya perkembangan intelektual yang maksimal, sehingga mereka mengejar masa depan mereka dengan pendidikan ini senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami serahkan bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini. Jika ada peperangan di antara satu bangsa dengan yang lain, mari Tuhan Engkau jamah setiap orang, setiap bangsa, sehingga cinta damai sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jika jemaat-Mu dalam satu hari ini, satu minggu ini, satu bulan ini ulang tahun kelahiran, mari Engkau boleh memberikan umur panjang, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka semakin menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Demikian juga untuk para jemaat Tuhan yang sudah saatnya memperoleh teman hidup, mari Bapa Engkau berikan berikan seorang pendamping yang sepadan dengan dia, sehingga mereka kelak menjadi suatu pasangan keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih jika di antara jemaat-Mu yang sudah menemukan jodohnya, namun belum menerima anugerah, yaitu dengan kehadiran seorang anak, mari Tuhan Yesus berkati benih mereka yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka di waktu yang telah Tuhan tentukan memperoleh seorang anak. Jadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Senantiasa limpahan anugerah-Mu kepada Bapak Presiden kami dan para pemimpin dari kalangan atas sampai bawah, juga kepada pemimpin gerejawi kami, bahkan pemimpin gereja yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati segala pekerjaan, baik di rumah, di kantor, dan di berbagai aktivitas kami. Terima kasih. Jika kami sebagai manusia tak luput daripada kesalahan dan dosa, mari kami Engkau tahirkan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima anugerah berkat-Mu. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.